peguei. Di awal film menampilkan seorang pria muda bernama Arquijo atau dipanggil Juan. Malam itu di kamar, Juan sedang mengerjakan proyek sekolahnya dengan bersemangat sambil mendengar lagu rap. Rupanya lagu itu dia dengar dengan penuh penghayatan sambil merangkai proyek senimannya. Keesokan paginya sebelum ke sekolah, Juan menemui ayah dan ibunya di meja makan. Ayahnya memberitahu Juan jika pelatih vokal memberitahunya kalau sudah 1 bulan ini Juan tidak mengikuti latihan. Juan membantah itu membuat ayahnya menegaskan bahwa di rumah ini semua orang harus mendengarnya. Bosan mendengar ceramah ayahnya, Juan akhirnya pergi ke sekolah. Juan tiba di sekolah. Karena proyeknya belum selesai, dia segera mengambil lakban untuk menempel beberapa bagian, lalu muncul seorang guru pria menyuruhnya untuk masuk ke kantor. Saat di ruangan, Juan ditegur oleh guru itu kalau ada laporan dari beberapa guru yang mengatakan Juan di waktu pagi terlihat seperti zombie. Lalu guru itu memberi nasihat pada Juan untuk tidak mengulangi hal-hal bodoh tersebut. Namun sebelum pergi, guru itu juga menyuruh Juan untuk menandatangani pernyataan karena salah satu guru akan pergi. Setelah didengar dengan baik, Juan sangat terkejut dan berkata, "Apakah Profesor Luciana pergi?" Guru itu menegaskan bahwa Profesor Luciana akan pindah hari ini. Juan membantah lagi dan berkata, apakah itu seharusnya di akhir tahun nanti. Guru tersebut dengan nada tegas menyuruh Juan untuk segera menandatangani pernyataan itu, karena teman-temannya telah menandatangani. Setelah itu saat di depan kelas, para siswa menunggu untuk masuk. Luciana berjalan melewati siswa. Juan melihat Luciana akan melewati barisnya. Juan segera beralasan berbicara dengan teman wanitanya seakan-akan untuk membuat Luciana kecewa. Lalu di dalam kelas, Luciana mulai memeriksa semua tugas proyek kesenian. Pertama di salah satu kelompok, Luciana memeriksa dan memberi pujian pada kelompok itu. Kemudian Luciana pergi ke meja Juan dan saat memandang proyek Juan dan timnya, Luciana menertawainya seakan-akan membuat Juan menjadi kecewa. Marah, Juan keluar dari kelas. Lalu Luciana mengikutinya dan segera menenangkan Juan. Di sana Luciana memberitahu Juan agar tidak membuat situasi jadi rumit. Juan menjawabnya bahwa apa salahnya dan mengapa dia diperlakukan dengan mempermalukannya di kelas. Luciana segera menarik tangan Juan dan menyuruh Juan agar sebentar pergi ke alamat tersebut pada pukul 20. Tentu Juan terkejut dan berkata, apakah mereka akan tinggal bersama di sana? Luciana menjawab iya. Aí, o que você vai fazer no final de semana? Sepulang sekolah, Juan menolak ajakan temannya untuk bermalam di rumahnya. Juan segera pergi ke alamat yang diberikan oleh Luciana, sebuah kamar apartemen. Setelah tiba di depan pintu apartemen, Juan mengetuk tapi tersadar kalau pintu kamar itu tidak tertutup. Perlahan, Juan memasuki kamar tersebut dan memeriksa semua ruangan yang tampak telah dikosongkan semua isi barangnya Luciana. Tidak lama telepon kamar apartemen itu berbunyi. Juan segera menerima panggilan dan Luciana memberitahunya agar segera menemuinya di parkiran mobil. Juan pergi menemui Luciana yang telah menunggunya di mobil. Di sana Luciana menjelaskan bahwa semua barang-barangnya telah dikirim lebih awal yang tersisa di mobil. Lalu Luciana berkata dia akan pergi tapi tidak dengan Juan. Juan terkejut berkata mengapa tidak dengannya. Menurut Luciana bahwa dia tak pantas untuk Juan, apalagi untuk masa depan mereka. Tapi Juan terus memaksa menegaskan kalau dia begitu serius dan ingin pergi dengan Luciana. Luciana kemudian berkata lagi dia sebenarnya ingin pergi, membawa Juan untuk tinggal di rumah kakek dan neneknya, sebuah villa kecil yang jauh dari kota. Mendengar itu Juan merespon dan menegaskan kalau dia ingin mengikuti Luciana. Sebenarnya di sini kita belum tahu maksud Luciana, tapi berbeda dengan Juan yang menyatakan keseriusannya untuk mengikuti Luciana. Kita lihat bahwa Juan menunjukkan perasaannya yang begitu tulus dan benar-benar ingin dia buktikan pada Luciana. Seperti kata pepatah, gunung kudaki, laut kuseberangi. Mereka akhirnya pergi dan dalam perjalanan Luciana parkir di sebuah tempat dan meminta Juan menunggu di mobil. Lalu tampaknya Luciana menelpon seseorang yang terlihat berbicara dengan serius.
Setelah itu Luciana kembali ke mobil, berbicara dengan Juan yang sedang makan dan menari di depan mobil, membuat Juan begitu bahagia. Dalam perjalanan yang panjang di malam hari, Juan tertidur di mobil dan kesempatan itu Luciana memotret Juan dengan kamera ponselnya. Hingga keesokan pagi Juan terbangun dan mereka tiba di sebuah villa tua di sekitar hutan yang jauh dari penduduk. Dengan penuh kegembiraan, Luciana menunjukkan pada Juan jika mereka telah tiba di rumah. Lalu Luciana berkata bahwa di sini semua gratis. Tentu Juan yang masih muda tidak memiliki naluri berpikir tentang apa maksud peribahasa itu. Luciana kemudian menunjukkan Juan sebuah kolam renang dan meminta Juan untuk pergi melihatnya. Juan pergi ke kolam renang sambil melihat-lihat. Luciana mendatanginya dan memeluknya. Tentu Juan merasa senang, tapi tidak lama Luciana melemparkan Juan masuk ke kolam renang dengan tas yang dipegangnya. Juan segera keluar dari kolam tanpa menyadari tas merah miliknya tenggelam di dasar kolam. Juan pergi mengikuti Luciana yang masuk ke dalam rumah dan memanggil Juan segera ke kamar mandi untuk menggantikan pakaiannya karena takut Juan bisa masuk angin. Setelah itu, Juan membersihkan ruang tamu dari banyak debu dan keluar ke halaman memperhatikan banyak peliharaan kuda yang berada di sana. Juan kemudian memberitahu Luciana kalau dia ingin ke desa lain untuk berbelanja bahan makanan mereka. Awalnya Luciana ragu dan merasa khawatir, tapi Luciana akhirnya pergi bersama Juan. Dalam perjalanan sebelum keluar desa itu, Luciana mengalihkan perhatian Juan agar mereka turun dari mobil, pergi ke sekitar hutan dan mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan paginya Juan terbangun dan menemui Luciana yang sedang duduk di depan rumah. Luciana kemudian memberitahu Juan jika ponselnya kehilangan signal dan tidak bisa menghubungi keluarganya. Tidak lama saat berjalan di sekitar rumah, Juan menemukan dua orang pria yang sedang menggunakan sepeda berkeliling di sekitar jalan. Juan berbicara dengan mereka dan mengajak kedua pria itu mendekati tempat tinggal mereka. Luciana yang melihat dari dalam rumah segera keluar memanggil Juan, memarahinya dan menegurnya agar tidak berhubungan dengan orang lain. Setelah kedua pria itu pergi, Luciana meminta Juan menyiapkan barang-barangnya untuk kembali ke kota. Juan sangat khawatir dan menegaskan pada Luciana kalau dia tidak akan melakukan hal itu lagi, dan menyatakan perasaannya kalau dia begitu mencintai Luciana. Jadi meminta Luciana agar mereka tetap tinggal bersama di situ. Di sini kita melihat bahwa Luciana merasa keseriusan Juan akan perasaannya sangat serius. Hingga Luciana pun berkata kalau dia juga mencintai Juan. Di pagi itu Luciana menyiapkan sarapan untuk Juan dan menulis pesan pada Juan kalau dia akan pergi ke desa dan meminta Juan menunggu di rumah. Juan kemudian menyiapkan makan malam sambil merapikan ruangan, lalu pergi memeriksa pintu, yang ternyata pintu itu telah digembok dengan jeruji besi. Tak hanya itu, jendela pun demikian. Namun Juan melihat ada sebuah jeruji besi yang terpatah di atas. Juan akhirnya keluar dan pergi ke kandang kuda untuk memeriksa di sana. Tak lama Juan kembali ke rumah menyiapkan makan siang untuk dia dan Luciana. Tapi tiba-tiba Luciana datang membawa seorang pria bernama Gustav yang terluka dan kesakitan. Juan bertanya pada Luciana siapa pria itu. Luciana berkata kalau Gustav adalah kakak laki-lakinya. Luciana kemudian memberitahu Juan kalau Gustav tinggal bersama mereka untuk beberapa hari dan kemungkinan Luciana tidur di luar untuk menemani Gustav dengan alasan merawat Gustav. Tanpa pertimbangan, Juan menyetujui permintaan Luciana. Malam itu, Juan pergi ke ruang tamu, lalu Gustav mengajak Juan untuk makan malam bersama agar mereka bisa saling kenal. Saat di meja makan, Juan bertanya pada Gustav, apakah kakinya sudah membaik? Gustav menjawab dengan santun dan mereka berbicara. Tapi ketika Luciana memberi makanan untuk Juan lebih awal, Gustav menyinggung Luciana karena Luciana tidak melayani Gustav untuk memberi makanan lebih awal. Tampak terlihat Gustav cemburu. Tidak lama, Gustav membuat Juan menjadi kesal karena merendahkan Luciana. Juan akhirnya pergi dari meja makan.
Gustav pergi menemui Juan di kamar dan membawa makanan untuknya. Di sini Gustav memberitahu Juan agar mereka bisa berdamai. Keesokan harinya, Juan pergi ke dapur menemui Luciana, memberitahu Luciana kalau dia merasa terganggu dengan kehadiran Gustav. Gustav menyela pembicaraan mereka dan kali ini membuat Juan marah dan menegaskan kalau dia akan pergi dari rumah. Gustav mengikuti Juan ke kamar dan saat Juan akan keluar, Gustav membuat Juan hingga terjatuh pingsan. ¿Qué me deja pasar? Gustav kemudian memalang semua jendela dan pintu, membuat Juan menjadi histeris dan memukul palang jendela. ¡Luciana! Gustav masuk ke kamar memukul Juan dengan keras hingga terjatuh di lantai. Juan tersadar di tempat tidur. Gustav masuk ke kamar memotret Juan dan memberitahu Juan agar tersenyum, karena dia akan mengirim foto dan videonya ke ibu dan ayahnya Juan. Tak lama ibu dan ayahnya Juan menerima pesan itu. Ibunya menjadi histeris menangisi putra mereka, dan tampak banyak polisi telah berada di sana. Luciana kemudian masuk menemui Juan di kamar dan memberitahu Juan kalau dia harap Juan untuk mengikuti semua keinginan Gustav. Juan tidak menjawab dan tak memperdulikan perkataan Luciana. Malam itu, Juan keluar ke ruang tamu, namun menemukan Luciana dan Gustav memiliki romansa di sana. Kecewa, Juan kembali ke kamar. Di sana dia sangat bersedih dan menangisi dirinya. Juan diam-diam keluar lagi malam itu dan melihat Gustav tertidur, sementara Luciana berjalan ke dapur. Juan kemudian meraih jendela yang telah dia tahu bisa melarikan diri di sana. Lalu saat keluar diam-diam, Luciana melihatnya dan mengejar Juan hingga memasuki hutan. Luciana terus mengejar Juan dan berkata kalau dia sangat mencintainya. Juan keluar dari tempat persembunyian dan menegaskan kalau Luciana pembohong. Tiba-tiba Gustav muncul dan Luciana memukul Juan dari belakang hingga terjatuh pingsan di tanah. Namun tidak lama muncul seorang pria bernama Hendra, membawa uang di dalam tas hitam dan menemui Gustav. Ternyata Gustav, Luciana, dan Hendra adalah komplotan penjahat yang sedang menyandra Juan untuk meminta uang tebusan pada ayahnya Juan. Lalu Gustav mengikat Juan di kandang kuda sambil menginterogasinya. Ketika Juan memohon untuk dilepaskan karena dia hanya menginginkan untuk hidup dengan Luciana, Gustav menjadi marah dan menarik pelatuk pistolnya. Tapi beruntung Luciana muncul dan mengalihkan arah tembakan itu. Gustav menjadi marah, menodongkan senjata pada Luciana dan menyuruh Luciana untuk pergi. Hendra mengambil alih menakuti Juan sambil menginterogasinya. Hendra kemudian melepaskan ikatannya sambil menodongkan senjatanya. Ketika Juan menarik kain di bawah kaki Hendra yang membuat Hendra terbentur pada sebuah besi di dinding yang mengakibatkan Hendra akhirnya tewas. Luciana turun dari mobil untuk pergi memeriksa Juan, tapi Gustav marah meminta Luciana untuk kembali ke mobil. Juan muncul menodongkan senjata pada Gustav agar melepaskan Luciana. Namun Gustav segera menarik senjata dari tangan Juan lalu memukulnya terjatuh. Juan segera membela dirinya menjatuhkan Gustav dengan tendangannya, membuat keduanya bergulat hingga masuk ke kolam renang. Saat di kolam renang, Gustav memukul Juan dan merasa kalau Juan telah pingsan di air. Juan meraih tas merahnya yang sebelumnya tenggelam di kolam renang itu, bangkit dan menghabisi Gustav. Setelah itu Luciana muncul mendekati Juan, melemparkan pistolnya ke kolam renang dan tidak lama mereka berdua pergi. Dalam perjalanan yang penuh ketegangan antara perasaan benci dan cinta, Luciana berkata kalau dia ingin mereka berdua lari ke negara lain. Juan kemudian membuka jendela mobil membiarkan uang di dalam tas untuk berterbangan keluar jendela. Lalu Juan menghentikan mobil, melemparkan sisa uang di tas keluar, dan memberi pilihan pada Luciana kalau Luciana ingin berlari dengannya, mereka bisa pergi tapi melupakan uang itu. Namun tampaknya Luciana turun dari mobil membiarkan Juan pergi sendiri. Pada akhirnya Juan berada di persimpangan yang berat antara cinta dan pengorbanan.
Setelah melewati berbagai peristiwa penuh kecemasan, pengkhianatan, dan kekerasan, Juan menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dibangun dengan manipulasi, kekerasan, atau pengorbanan yang salah. Meskipun ia sangat mencintai Luciana dan ingin bersamanya, ia harus melepaskan perasaan tersebut demi kebebasannya dan kebaikan dirinya sendiri. Nah, film ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati harus didasarkan pada kejujuran, kebebasan, dan rasa hormat satu sama lain. Tidak ada cinta yang pantas jika itu mengharuskan kita untuk mengorbankan jati diri kita atau terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kekerasan. Kadang-kadang melepaskan seseorang atau sesuatu yang kita cintai adalah pilihan terbaik untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kita harus memiliki keberanian untuk memilih jalan yang benar meskipun itu menyakitkan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.